Sekarang kita akan bahas satu set soal penalaran kuantitatif, pengetahuan kuantitatif, dan penalaran matematika yang keluar di seleksi masuk Universitas Diponegoro, dan sumber soal ini udah saya kumpulkan dari ingatan peserta tentunya ya. Dan langsung aja di sini kita simak pembahasan soal yang pertama. Ini tentang deret dulu ya. Kita punya deret kayak gini, 1, 2, 4, 7, 11. Nah, lihat ya ini polanya gimana. 1 ke 2 ini kan tambah 1. 2 ke 4 ini 2 tambah 2 ya. 4 ke 7 tambah 3. 7 ke 11 ini tambah 4. Berarti buat ngelengkapin deret selanjutnya, sini tambah 5 ya. Ini soalnya pilihan ganda pasti. Jadi ini hasil akhirnya ini adalah 16 ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini coba. 1 ke 3 ke 7 ke 15 ke 31. Gimana nih? Coba ya, ini 1 ke 3. Ini tuh polanya kita kaliin. Kita kali 2 tambah 1. Bener gak? Kali 2 tambah 1. Ini juga sama. 3 ke 7 tuh kali 2. Terus tambah 1. 7 ke 15 ini kali 2 tambah 1. Nah 15 ke 31 juga sama. Ini kali 2 tambah 1 ya. Kan 1 kali 2 2 tambah 1 3 ya. 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7. Oke, ini udah cocok ya. Berarti yang ini juga sama nih. Buat ngelanjutin pola ini kita kali 2 terus tambah 1. Jadi 31 kali 2 62 ya. Tambah 1 63. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini 3, 5, 9, 15, 23. Ini gimana nih? Nah ini tambah 2. Terus yang ini tambah 4 dong. 9 ke 15 tambah 6. 15 ke 23 ini tambah 8. Berarti 23 ke selanjutnya ini kita tambahin 10 kan, nambah naik 2, 2, 2 gitu ya. Berarti 23 tambah 10 ya ini 33 gitu ya. Nah sekarang kita lihat soal yang keempat. Soal yang keempat ini 5 ke 7. 5 ke 7 gimana? Ini tambah 2. 7 ke 11 juga ini sama. Ini tambah 4. Ini persis tadi ya polanya ya. Yang ini tambah 8. Oh beda nih. 2 tambah 4 tambah 8. Nah ini udah kelihatan nih polanya. Ini tambah 16 gitu ya. Berarti yang ini ditambah 16 kali 2 dong. Tambah 32 ya. Jadi 35 ditambah 62 ya ini 67 ya. Kita lihat lagi soal nomor 5. Soal nomor 5. Coba lihat 80 ke 40. Ini teh bagi 2. 40 ke 44 ini tambah 4 ya. Oh ini selang-seling. Ini 44 ke 22 ini bagi 2. Terus ini tambah 4. 26 ke 13 berarti ini dibagi 2 ya. Berarti yang ini kita kudu tambahin 4 dong. Jadi 13 tambah 4 ya hasilnya 17 gitu. Ya. Nah soal yang ke-6. 3, 5, 9, 17, 33. Gimana nih? Ini coba ya 3 ke 5 ini kan tambah 2. 5 ke 9 ini tambah 4. 9 ke 17 ini tambah 8. 17 ke 33 ini tambah 16. Berarti yang ini tambah 32 ya. Jadi 33 tambah 32 ya ini 65 ya. Terus soal nomor 7. 8, 9, 10, 11, 12. Ah ini cuma nambah 1 doang semua ya. Ini nambah 1 tuh. Jadi gimana nih? 12 tambah 1 ya 13 ya. Nah A, D, H, M. Sekarang gimana nih?
A teh angka yang pertama, D itu angka yang keempat, H itu angka yang ke-8, M itu angka yang ke-13. Nah, kita lihat ini selisihnya berapa nih? 1 ke 4 aja. 1 ke 4 ini nambah berapa tuh? Nambah 5 kan? 4 ke nambah 5 nambah 3, sorry. 1 ke 4 nambah 3. 4 ke 8 ini nambah 4. 8 ke 13 ini nambah 5. Berarti ini kudu tambah 6. Nah, berarti 13 tambah 6 ini 19. Huruf ke 19 apa? M, N, O, P, Q, R, S, S ya. Nah, ini abjad ke 19 tuh S. Gitu ya. Nah, gini ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, ini soal tentang pengetahuan kuantitatif. Soal PK ya. Kalau tadi penalaran kuantitatif, ini yang pengetahuan kuantitatifnya matematika sederhana ya. Oke, coba kita lihat yang ini. U kuadrat min V kuadrat sama dengan 28. Ini tuh bentuknya bisa kita faktorin jadi U min V dikali U plus V. Nah, ini sama dengan 28 kan. Nah, di sini kita tahu U plus V sama dengan 7. Jadi yang ini tuh 7. 7 kali berapa yang hasilnya 28? Nah, U min V-nya kita dapat 28 bagi 7 ya 4 ya. Terus ini kita kuadratin kiri sama kanan. Karena yang ditanyakan U min V pangkat 2 tuh. Jadi U min V pangkat 2 ya itu sama dengan 16 ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang kedua, dalam kelompok A terdapat 8 orang dengan rata-rata 60. Ini 8 orang dengan rata-rata 60. Kelompok B terdapat X orang dengan rata-rata 80. Jika kedua kelompok digabung, nilai rata-ratanya 70. Nah, nilai X-nya berapa? Berarti kita pakai rumus rata-rata gabungan aja ya. Ini rata-rata gabungan. Ya, sebenarnya ini tinggal N X bar, ini yang punya si A. Ini N X bar, ini yang punya si B. Dibagi NA tambah NB gitu ya. Ini saya kasih indeks. NA tuh punya si A, NB punya si B ya. Nah, kalau digabung katanya rata-rata kelompoknya jadi 70. Jadi 70 sama dengan itu 8 orang yang nilainya 60. Kalau kelompok B itu X orang yang nilai rata-ratanya 80. Dibagi ini 8 tambah X ya. Nah, ini kita bagi aja bagi 10 semua ya. Biar ngitungnya lebih gampang. 8 kali 6 itu kan 48. Yang ini 8X nih. Nah, ini tinggal kita kali silang. 7 dikali 8 plus X itu tuh hasilnya 56 plus 7X. Ini sama dengan 48 tambah 8X. Ya udah, si 48-nya nanti pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 56 dikurangi 48 itu kan 8. Nah, 8 sama dengan X. Nilai X-nya berapa? X-nya 8 gitu ya. Soal yang ketiga. Soal nomor 3, dua bilangan asli A dan B ini punya FPB 1. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah berapa? Ya kita misalin aja ya bilangan asli yang FPB-nya 1. Misal A-nya 2, B-nya 3 gitu ya. Ini kan FPB-nya 1 nih. KPK-nya gimana? 2 kali 3 kan? Ya kalau misalnya dimisalkan dengan variabel, ya KPK-nya bisa langsung kita tulis. Ini A kali B gitu. Ya. Soal nomor 4. 3 pangkat 12 dikurangi 3 pangkat negatif 12 kali 3 pangkat 12 tambah 3 pangkat negatif 12. Ini tuh bentuk A plus B kali A min B ya kalau teman-teman sadar. Jadi ini bisa langsung kita kuadrat ini. Ini A-nya, ini B-nya gitu ya. A, B. Nah, A min B kali A plus B kan A kuadrat 12 pangkat 2 ya. Berarti ini kan 24.
12 kali 2 kalau dipangkatin mah. Dikurangin 3 pangkat negatif 24 gitu ya. Nah, terus udah gitu sama dengan 27 pangkat A dikurang 27 pangkat min A. Nah, ini gini aja. 27 kita bikin jadi 3 pangkat 3 gitu ya. 3 pangkat 3A dikurangin 3 pangkat minus 3A gitu. Nah, dari sini langsung kita bisa tulis. Kita samain aja pangkat yang atasnya ya. Kan udah bentuknya udah sama tuh. Si bilangan pokoknya sama-sama 3. Jadi 24 di sini sama dengan 3A. A-nya 8, ya berarti 2A min 1. 2 kali 8, 16. 16 kurang 1 ya 15 gitu ya. Soal nomor 5, diketahui himpunan A ini ABC ya. Dengan fungsi F memetakan himpunan A, domainnya ke ratio itu himpunan A ya. Dengan di sini FA sama dengan C, FB sama dengan B, dan FC sama dengan A ya. Jadi F kalau kita hitung di A, ini kan sama dengan C. Terus F kalau kita hitung di B, ini sama dengan B. Terus F kalau kita hitung di C, ini sama dengan A ya. Bentar. Berarti F inverse A di sini ya. Elemen mana yang kalau kita masukin ke dalam fungsi F, hasilnya tuh A gitu. Yang hasilnya A apa tuh? C kan? Tinggal kita balik yang ini nih. Tuh, FC sama dengan A, berarti F inverse A ya sama dengan C. Ya, pertanyaannya apa sih itu F inverse A ditambah F inverse C? Udah ya. Berarti A sama C dong di sini. Udah aja di sini A sama C ya. Oh, sorry ini FC nih. FC ya. F inverse A, kalau F inverse A mah tadi C, FC-nya itu A. Ya C plus A. Ya. C plus A. Kalau inverse mah tadi yang hasilnya teh si A gitu. Kalau FC-nya mah langsung aja A di sini ya. Soal nomor 6. Nah, ini sederhanakan bentuk akar berikut ya. Nah, ini bentuk akar akar 169 per 625. Akar 169 mah kan 13. Kita keluarin aja dulu ya. Ini 13, akar 625 itu 25. Nah, yang ini bisa kita coret kan. Jadi sisanya ini A pangkat 2. Ini juga bisa kita coret nih. Sisanya jadi B pangkat 2. Akar dari B pangkat 2 sama B, akar dari A pangkat 2 A gitu. Jadi ini jawabannya 13 per 25 B per A ya. Soal nomor 7. Nah, ini logaritma ya. Pertanyaannya tentukan semua nilai X yang memenuhi. Ya udah aja nih, kita bikinnya jadi gini ya. A log X min 2. Nah, itu tuh kan ada pangkatnya di situ ya. Nah, pangkat depannya ini 1. Kalau logaritma di situ ada pangkat, langsung aja bagi pangkat depan sama pangkat belakang. Jadi ini A log X min 2 itu akan lebih dari setengah dikali A log X min 2 gitu ya. Nah, ini kan sama tuh bentuknya, A log X min 2. Ya, yang ini juga sama, A log X min 2. Jadi yang setengah A log X min 2-nya bisa kita pindahin ke sebelah kiri gitu. Ya, jadi yang ini kan setengah kali A log X min 2 lebih dari 0 gitu. Ya otomatis A log X min 2 lebih dari 0, bagi setengah aja. Terus A-nya lebih dari 1 kan? Ya. Kalau A-nya lebih dari 1, gimana nih? Ini kita bikin aja gini. A T lebih dari 1, berarti di sini bisa kita bikin aja A log X min 2. Ya, fungsi logaritmanya nanti nilainya positif ya.
Kita bikin aja ini jadi alog gitu ya. Ini X min 2 lebih dari alog A gitu ya. Ya berarti alog A pangkat berapa yang hasilnya 0? A pangkat 0 dong ya. Nah ini kita samain. X min 2 lebih dari A pangkat 0. Jadi X min 2 lebih dari A pangkat 0 T1. Jadi X-nya lebih dari 3 gitu ya. Oke. X-nya lebih dari 3. Itu ya. Lebih dari 3 udah positif ya, syarat numerusnya juga. Yang X min 2 ini udah otomatis terpenuhi ya. Soal nomor 8. Nah, ini crash M sama dengan 2 kali 4 dan seterusnya sampai kali 2M gitu ya. Dengan M adalah bilangan asli. Sebagai contoh, misalnya di sini crash 3, itu 2 kali 4 kali 6. Gitu ya. Dengan X-nya, itu sama dengan 48. Terus, jika X adalah bilangan prima terbesar yang habis membagi crash 8, crash 8 itu berarti 8 kali nih. Gini nih. Crash 8. Berarti 2 kali 1 makan 2. Ini kali 4. Ini baru 2 nih. Yang ketiga 6. Yang keempat 8. Yang kelima 10. Ke-6 12. Ke-7 14. Ke-8 16. X adalah bilangan prima terbesar yang habis membagi crash 8. Ya bilangan prima yang paling besar berapa nih? Faktor yang angka-angka ini yang punya faktor prima paling besar di deretan ini yang mana coba? Ini kan pasti 2 ya bilangan primanya. Di sini 2. Di sini ya kalau 6 mengandung 3 lah faktor primanya ya. Kalau 10 ada 5-nya. Terus kalau 14 7 ini bilangan prima terbesar ya berarti 7 nih si X-nya. Ya. X-nya sama dengan 7. Pertanyaannya di sini nilai 2X min 1 berarti 2 kali 7 kurang 1. 14 kurang 1 ya 13 gitu ya. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal penalaran matematika. Dalam populasi 1000 individu, jika frekuensi heterozigot, ini biologi ya, A besar A kecil adalah 0,48, berapakah jumlah individu heterozigot? Ya, ini karena ini PM ya pasti konsep matematikanya yang ditanya ya. Berarti di sini 0,48 kali 1000. Kudu bisa ya, ini saya nggak bisa, yang nggak suka biologi juga bisa ya. Ini jawabannya 480 individu ya. Soal nomor 2. Dalam satu ekosistem terdapat 300 individu mangsa dan 15 predator. Berapa rasio mangsa terhadap predator ya? Nah, 300 individu mangsa dan 15 predator, berarti mangsa banding predator aja di sini. Mangsanya 300, predatornya 15 ya. Udah kalau dicoret sini tinggal 20 banding 1 gitu ya. Jadi rasionya sama dengan 20 banding 1 ya. Soal nomor 3. Jika satu bakteri membelah jadi 2 setiap 30 menit, berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Ini kan jadi 2 setiap 30 menit. Berarti berapa kali membelah nih? 30 menit. Yang ditanya 2 jam. 2 jam berapa menit tuh? 120 ya. 120 bagi 30. Nah, ini 4 jam nih. Jumlah bakteri ya udah aja, banyak bakteri misalnya B gitu, banyak bakterinya. Awalnya bakterinya ada 1 tuh. Kali 2 pangkat N, ini kan rumusnya. Nah, N-nya kita ganti sama 4. Jadi B-nya sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4. Sama dengan 16 bakteri ya.
Soal nomor 4, bakteri membelas setiap 15 menit dalam waktu 12,5 jam. 1,25 jam, ya. Nah, berapa banyak generasi yang terbentuk? Gini aja. Coba 1,25 jam berapa menit? 1,25 jam. Itu berarti 5/4 jam ya. Kita kali 60 aja. Itu 75 menit kan? Banyak generasi yang terbentuk, N-nya sama dengan 75 dibagi 15 ya. Jadi jawabannya 5 generasi. Jelas ya? Soal nomor 5, ini mencampur 100 ml larutan glukosa 20%. Terus dan larutan 200 ml larutan glukosa 10% ya. Nah, misalnya kita punya 2 gelas gitu. Gelas pertama itu 100 ml. Ya, si glukosanya itu 20%. Berarti glukosa dari gelas pertama saya tulisnya G1 aja ya. Itu 20 ml kan, udah 20%-nya. Nah, glukosa dari gelas kedua berapa? 200 ml. Terus larutan glukosanya, si glukosanya 10%, berarti 10%-nya itu 20 ml juga kan. Nah, dalam campuran berarti persennya di sini tinggal kita tambahin aja tuh. 20 ml tambah 20 ml 40 kan. Dibagi total larutannya berapa tuh kalau kita campurin semua? 200 tambah 100 300, ini kali 100% gitu. Ya. Ya, udah ini tinggal kita coret nih. Jadi 40 dibagi 3 13/3% ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ke-6, larutan pertama mengandung zat aktif dengan konsentrasi 3 kali lebih besar dari larutan kedua. Oke, larutan pertama ini zat aktifnya punya konsentrasi 3 kali lebih besar, katanya dibanding larutan kedua. Nah, jika 60 ml larutan pertama dicampur dengan 90 ml larutan kedua, berapa persentase kontribusi zat aktif dari larutan pertama terhadap total zat aktif? Berarti kandungan zat satu aja dulu ya. Zat satu. Ini zat satunya saya tulis aja gini nih. Larutan 1 itu teh kan biar gampang itu kan kontribusi zat aktifnya. Zat aktifnya punya konsentrasi 3 kali lebih besar ya dari larutan kedua. Ya udah L1 ya, saya tulis L1. Dia teh punya konsentrasi ini sama dengan 3x. Ya, ada 60 ml nih. Dicampur dengan larutan kedua. Kontribusi zat aktifnya di sini X. Ya. Ada 90 ml gitu ya. Ya udah nih. Kandungan zat aktifnya berapa? 60 ml kali 3x aja ya di sini. Jadi kandungan zat 1 teh saya tulis di sini 180x aja ya. Saya kaliin tuh 60 sama 3. Yang 90 saya kaliin sama x, ini tuh jadi 90x. Jadi total zat aktifnya ini kalau saya jumlahin 180 tambah 90 teh 270x. Nah, berapakah persentase kontribusi zat aktif dari larutan pertama? Larutan pertama teh berarti yang ini nih, yang 180 terhadap total zat aktif. Jadi persennya kita cari lagi. Ya. Persennya ini sama dengan 180x dibagi 270x dikali 100 ya. Nah, ini kita bagi 90 aja atas bawah ya. Bagi 92 bagi 93. Jadi 200 bagi 3. 200 bagi 3 berapa nih? 66 3
66,6 ya, 66 2/3%. Gitu ya. Atau 66,7% juga nggak apa-apa kalau mau dibuat dalam desimal ya. Soal nomor 7. Rasio biomasa daun terhadap akar 3:2. Jika total biomasa tanaman itu 125 gram. Nah, berapa gram masa daun tanaman tersebut? Nah, masa daun berarti ini kan rasio biomasa daun terhadap akar ya. Berarti masa daunnya kan di sini 3 nih. Masa daun tanamannya 3 dari total semuanya. Total semuanya itu 3 tambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. Itu ya, ini masa daun ya. Masa daun. Saya tulisnya MD, masa daun. 3/5 dikali total biomasa tanamannya itu 125. Nah, ini bisa kita coret. Jadi ini 25, 3 kali 25 ya ini 75 gram ya. Terus lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, terdapat 75% bakteri gram negatif dan 25% bakteri gram positif. Jika total ada 800 bakteri, berapa jumlah bakteri gram negatif? Nah, gram negatif di situ kan ada 75% ya kan? 75% ya 75/100. Kita kali sama total bakterinya 800 di sini. Nah, ini kita bisa coret nih. Nolnya 2. Ya, jadi 75 dikali 8 ya 600 bakteri kan. Ini soal PM kayak PU ya, nggak ada teksnya. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Larutan A dicampur dan B dicampur dengan perbandingan volume 1:2. Jika konsentrasi larutan A itu 2 kali konsentrasi larutan B, berapa rasio zat terlarut A terhadap total zat terlarut? Ini mah biar gampang ya, saya pakai angka aja. Misalnya, ini volume A ya. Nah, ini kayak kimia ya, cuman saya kalau ngerjain kimia biasa perbandingan ini saya pakai angka. Kimia kan rata-rata perbandingan. Volume A-nya ini 1 liter misalnya. Volume B-nya 2 liter. Nah, terus VB-nya itu 2 liter ya. Katanya konsentrasi larutan A 2 kali konsentrasi larutan B. Ya. Berarti di sini zat terlarut A-nya. Zat terlarut A di sini saya pakai apa nih? Zat terlarut A saya pakai MA gitu ya. Kalau di kimia M tuh molar kan ya. MA ini 2 kali konsentrasi larutan B, ya udah ya 2X ya misalnya. Yang MB-nya saya tulis zat terlarut B. Ini MB-nya konsentrasinya berarti ini X itu kan 2 kalinya. Nah, berarti sekarang kita cari nih rasio zat terlarutnya. Kalau zat terlarut A berarti 2X kali 1 gitu ya. Berarti banyaknya zat terlarut 2X kali 1 teh di sini 2X aja. Banyaknya zat terlarut B berarti 2 liter kali X itu kan banyaknya zat terlarut ya molar dikali volume gitu ya. Jadi ini 2X. Nah, total zat terlarutnya ini tambahin nih. Jadi totalnya ini 4X. Yang ditanya rasio zat terlarut A. Zat terlarut A tuh yang mana, yang ini nih? Terhadap total zat terlarut yang ini. Berarti perbandingannya 2X dibanding 4X dong. Ya, kalau udah kayak gini gampangnya jadi 1:2 gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya.
Soal nomor 10, diketahui lingkaran dengan jari-jari 1, berarti diameternya 2 ya. Jarak antar diameter itu 5, berarti segini 5 nih. Jarak antar diameter 5. Berarti dari pusat ke pusat ya, di sini yang 5 tuh. Ya kan? Yang ini. Jarak antar diameter berarti yang ini nih, yang 5-nya nih. Jarak antar pusat kudunya mah ya. Nah, jadi yang ditanya luas daerah yang diarsir adalah luas persegi panjang. Luasnya sama dengan panjang kali lebar di sini ya. Jadi luasnya 2 kali 5 ya 10.